Gelagat kebohongan Pegi dalam kasus Vina Cirebon dibongkar Polda Jabar. Gelagat kebohongan Pegi Setiawan alias Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, dibongkar tim kuasa hukum Polda Jabar. Momen tersebut terjadi saat sidang lanjutan pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Kuasa hukum Polda Jabar menyatakan bahwa Pegi Setiawan menunjukkan kecenderungan untuk berbohong dan bersikap manipulatif. Hasil ini diperoleh setelah tim penyidik melakukan tes psikologi forensik terhadap Pegi Setiawan beberapa waktu yang lalu. Satu di antara kuasa hukum Polda Jabar menjelaskan bahwa pemeriksaan psikologi forensik terhadap Pegi Setiawan dilakukan untuk mendapatkan profil psikologis tersangka. Pemeriksaan ini meliputi aspek intelijensi, kepribadian, status mental, serta evaluasi kredibilitas tersangka. Selama pemeriksaan, Pegi Setiawan menunjukkan kesadaran normal, tetapi penampilannya tampak lusuh dan kurang merawat diri. Ia terlihat lelah, kurus, dan memiliki tato bintang di lengan kanannya. Pegi sering memegang tangan dan menggaruk kepala, cenderung menghindari kontak mata, dan tampak gelisah. Saat menjawab pertanyaan, Pegi sering membutuhkan waktu lama, seringkali menjawab tidak tahu dan berbicara terbata-bata. Kuasa hukum Polda Jabar mengungkap bahwa Pegi memiliki kecenderungan untuk berbohong dan bersikap manipulatif. Bahwa dalam diri Pegi Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong, atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif, kata salah satu kuasa hukum, dilansir dari Kompas.com. Tersangka kasus Vina Cirebon sempat sakit, sujud saat dijenguk ibunda. Kondisi tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Pegi Setiawan alias Perong, sempat alami sakit sampai harus dibawa ke dokter untuk periksa kesehatannya. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Saat ini, Pegi Setiawan berada di dalam sel tahanan Polrestabes Bandung. Adik kandung Pegi Setiawan, Luciana, bercerita tentang kondisi kakaknya di dalam sel. Luciana mengatakan, Pegi Setiawan sempat sakit dan dibawa ke dokter. Walaupun sempat sakit gatal-gatal terus dibawa ke dokter, paginya, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari Tiffen, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Luciana yang sempat mendampingi ibunya menjenguk Pegi Setiawan di Bui, tak kuasa menahan tangis saat melihat kakaknya bersujud. Awal ke sana, Pegi langsung sujud ke mama dan memberi pelukan ke Ibnu ke saya, tegasnya. Tak hanya itu, Luciana juga diberi pesan khusus oleh Pegi Setiawan. Terus ngobrol ke saya, nguatin saya. Sudah ya, Mbak harus berdoa terus. Dia ngingetin supaya salat terus dan berdoa agar Pegi cepat bebas, ungkap Luciana. Sementara itu, Kartini, selaku ibu dari Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di kota Cirebon, Jawa Barat, Jabar, pada 2016, berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa menghirup udara bebas. Harapan saya semoga dikabulkan semua permohonan supaya Pegi cepat dibebaskan, ucap Kartini saat menghadiri sidang pra-peradilan di PN Kota Bandung, Jabar, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Kejanggalan penetapan Pegi jadi tersangka kasus Vina,
kuasa hukum yakin kliennya bakal bebas. Tim pengacara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon mengungkap sejumlah kejanggalan penyidik Polda Jawa Barat, Jabar, dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Pengacara Peggy, Tony RM menyoroti setidaknya 5 aksi Polda Jabar yang dianggap janggal. Satu di antaranya, pernyataan terkait penetapan Peggy sebagai tersangka tanpa adanya alat bukti yang jelas. Hingga sidang pra-peradilan lanjutan ini, pengacara Peggy masih yakin kliennya bakal bebas. Tony mengatakan, Polda Jabar hanya mengandalkan kesaksian saksi dalam menetapkan Peggy sebagai tersangka. Di dalam jawabannya, tidak ada bukti dengan pendekatan scientific crime investigation, hanya dari keterangan saksi, ucap Tony. Ia pun mengungkit pernyataan terpidana Sudirman yang menjadi dasar penangkapan Peggy. Tony menyinggung kejanggalan kesaksian Sudirman di hadapan penyidik. Kita bahas Sudirman. Sudirman dalam jawabannya mengakui Peggy alias Perong datang ke SMP 11 Perjuangan ikut minum ciu dengan menggunakan motor smash, jelasnya. Kasus Vina Cirebon, Polda Jabar tolak gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Telah masuk ke pokok perkara, menjadi satu di antara alasan Polda Jabar menolak gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Kuasa hukum Polda Jawa Barat menolak semua dalil gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina dan Eki di Cirebon, pada 2016. Penolakan disampaikan kuasa hukum Polda Jabar saat lanjutan sidang pra-peradilan dengan agenda mendengar jawaban dari termohon Polda Jabar terhadap gugatan kuasa hukum Peggy di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan pemohon dalam permohonan pra-peradilan. Kecuali apa yang secara tegas termohon akui kebenarannya, ujar seorang kuasa hukum Polda Jabar. Kuasa hukum Polda Jabar menilai gugatan yang dilakukan Peggy Setiawan telah memasuki pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka, hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materai perkara. Dalam jawabannya, kuasa hukum Polda Jabar juga menjabarkan terkait penanganan kasus tersebut pada 2016 hingga akhirnya 8 orang ditangkap dan dijadikan tersangka. Kuasa hukum Polda Jabar juga menyebut penangkapan Peggy dan penetapan sebagai tersangka sudah melalui proses yang benar. Pada tanggal 21 Mei tahun 2024, dilakukan gelar perkara penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan alias Perong. Dan sepakat Peggy jadi tersangka karena sudah didapatkan lebih dari 2 alat bukti yang cukup, ujar seorang kuasa hukum Polda Jabar.